Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Yudi Astono pada video pembelajaran kali ini dengan materi bilangan kuantum. Nah, sebelum masuk ke materi bilangan kuantum, saya akan memberikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan pembagian bilangan kuantum dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai 4 macam bilangan kuantum, yaitu N, L, M, S pada elektron terakhir dan elektron terluar dari konfigurasi elektron subkulit dengan tepat. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi bilangan kuantum. Untuk materi yang pertama, ya. Nah, di sini saya buat adalah pengertiannya dulu. Apa sih sebenarnya pengertian dari bilangan kuantum itu sendiri? Nah, jadi bilangan kuantum itu adalah, ya, bilangan kuantum adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum atau yang dikenal dengan teori atom modern. Itu sudah kamu pelajari di teori perkembangan model atom. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian pembagiannya. Nah, pembagian bilangan kuantum. Jadi, yang pertama pembagiannya bilangan kuantum itu adalah, yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini dia disimbolkan dengan n kecil. Nah, maksudnya apa dari sini bilangan kuantum utama ini? Nah, jadi bilangan kuantum utama di situ adalah bilangan yang menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi utama. Nah, sekarang saya review sebentar tentang kulit atom ya. Di video pembelajarannya sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya di sini ada, saya gambarkan, ini adalah inti, ya, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, dan seterusnya. Yang perlu diingat bahwa kulit yang pertama di situ adalah kulit K. Kemudian kulit L, kulit M, kulit N, ya. Nah, di mana kulit K di sini mempunyai nomor kulitnya, di sini ada 1, di sini nomor kulitnya ada 2, di sini nomor kulitnya ada 3, di sini nomor kulitnya ada 4. Nah, itu masing-masing dari kulit atomnya dianya. Berarti kalau bilangan kuantum utama diketahui, ya, apakah itu 1, 2 atau 3 dan 4 dan seterusnya 5, 6, ya. Nah, maka dapat menunjukkan nomor kulit. Jadi letaknya di mana? Kulit KK, LK, M atau N. Saya ambilkan contoh misalnya. Contoh misalnya yang pertama adalah 3P3. Nah, kamu cara menentukan bilangan kuantum dilihat aja angka yang berada di depan ini. Nah, berarti angka yang berada di depan ini menyatakan nomor kulit. Berarti harga N-nya itu sama dengan 3. Berarti kalau N-nya 3 berarti di mana? Di kulit M. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian contoh yang kedua. Misalnya ada di 4S misalnya. 4S2. Nah, dilihat di sini angka di depannya 4. Berarti harga N-nya berapa?
Nah, ya sesuai dengan angka depan sini berarti R-nya 4, berarti berada di kulit N. Nah, seperti itu. Nah, berarti dapat disimpulkan saya bisa membuat suatu trik ya. Jadi untuk menentukan bilangan kuantum utama itu, jadi triknya ya untuk menentukan bilangan kuantum utama itu dilihat saja angka yang di depan. Ya, angka yang di depan. Jadi itu menyatakan dia nomor kulit ya. Nah, ini saya kasih awan ya. Nah, di sini ada penekanan, maksudnya nanti tolong dipahami dianya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan namanya bilangan kuantum azimut. Nah, yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini ya, itu dilambangkan dengan L. Nah, bilangan ini menyatakan apa? Nah, di sini bilangan azimut ini ya menunjukkan ya jenis subkulit. Nah, jenis subkulit atau yang dikenal dengan bentuk orbital. Nih, bentuk orbital. Nah, sekarang kita ketahui bahwa subkulit itu kemarin ada apa? Ya, subkulit itu ada S, ada P, ada D, ada F. Ya, di mana subkulit S di sini mempunyai harga bilangan kuantumnya itu L-nya adalah 0. Kemudian P itu L-nya di situ ada 1, kemudian D di situ L-nya bernilai 2, kemudian F itu bilangan kuantum azimut atau L-nya sama dengan 3 dianya. Nah, biasanya saya pakai trik nih ya. Biasanya saya pakai trik. Jadi kalau misalnya S itu 0 ya, berarti saya ambil dari kata song. Kosong, berarti kan 0 tuh. Terus kalau P itu saya ambil dari kata pertama. Nah, kalau D saya ambil kata 2. Nih, jadi huruf kecil ya. Kalau F, nah ini agak memaksa nih, Fitri. Nah, seperti itu. Berarti kamu ambil trinya aja 3, seperti itu. Ya. Nah, jadi saya ambilkan contoh. Misalnya seperti ini. Contohnya, misalnya yang pertama ya. Saya ambil misalnya 4D2. Nah, sekarang dilihat D. D itu ya menggunakan kata apa tadi di sini? 2. Ya, berarti di sini harga L-nya ya, harga L-nya itu sama dengan 2 D-nya. Ya. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi dengan menggunakan pemisalan seperti itu, jadi tidak cukup membuang waktu kita untuk menghafalkan harga bilangan kuantum azimutnya. Ambil lagi contoh, misalnya yang ketiga, yang kedua ya, sorry. Yang kedua misalnya saya ambil misalnya 5F ya. Misalnya 5F, misalnya 11. Misalnya ya. Jangan 11 deh, saya ambil misal 5F 10 aja. Nah, berarti F ini dari kata Fitri ya. Tri. Nah, gitu. Berarti L-nya berapa? Berarti L-nya di sini sama dengan 3. Nah, seperti itu. Itu untuk menentukan bilangan kuantum azimut. Nah, tidak kalah pentingnya ya, bilangan kuantum yang ketiga di sini ya, kita masuk dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini ya, magnetik ini disimbolkan dengan M kecil. Nah, ya. Ini menyatakan apa? Nah, di sini dia menunjukkan, jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan, hapus dulu, menunjukkan nih ya, orientasi orbital. Nah, orientasi orbital ya dalam ruang. Nah, dalam ruang atau ya nomor orbital. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya ulas sedikit ya. Jadi, yang perlu kita pahami di sini ya, subkulit itu tadi ada S, ada P, ada D, ada F dianya. Seperti itu.
Nah, S ini dia mempunyai satu orbital nih, ya. Jadi ini saya tuliskan ini adalah subkulit, ya. Terus kemudian ini adalah jumlah orbital. Nah, jumlah orbital, ya. Nah, terus kemudian di sini adalah harga M-nya, harga bilangan kuantum magnetiknya, ya. Nah, di sini jumlah orbitalnya, di sini ada 1, ya. Nah, ada 1, ya, seperti ini. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 5, di sini ada 7. Ya udah kita buat saja, ya. Di sini ada 3 orbital, berarti saya gambarkan seperti ini. Kemudian di sini ada 5, berarti saya buatkan juga ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada 7, berarti saya buat seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti gitu. Nah, untuk menentukan harga M-nya bagaimana? Nah, kalau untuk menentukan harga M-nya di situ, ya, ini ada di antara, ya, berarti dia berkisar nih. Berkisar itu dari min L, ya, sampai ke plus L. Nah, saya hapus dulu, ya. Jadi harga M-nya di sini bisa berkisar dengan cara cepatnya itu adalah di sini dari min L itu sampai plus L. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk subkulit S, dia mempunyai satu kisaran saja, yaitu 0 saja, ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang nomor 3, yang subkulit P yang mempunyai 3 orbital tadi, kisarannya itu dianya min L, berarti ini adalah min 1, kan tadi kan L-nya P itu 1, ya. Kemudian ini min plus 1, berarti diantaranya berapa? Berarti plus 0, berarti 0, sorry, bukan plus 0. Nah, kemudian kalau 5, gambarkan 5. Nah, tadi D itu kan tadi 2 L-nya, ya. Ini kita buat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini min 2, di sini plus 2. Ya udah, di antaranya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti di sini min plus 1, di sini min 1, di sini 0. Nah, yang terakhir adalah F. Nah, F itu ada berapa? Ada 7. Buat kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi F itu apa? Subkulit apa? Fitri, ya, tri. Berarti L-nya dia min 3. Berarti di sini plus 3. Ya. Nah, berarti di sini tinggal diisi saja, di sini min 2, min 1, sini 0, plus 1, plus 2. Nah, seperti itu. Itu untuk menentukan harga M-nya. Nah, jadi ada triknya untuk menentukan harga M-nya di situ. Jadi saya buat triknya, ya. Triknya itu berarti menentukan harga M itu. Jadi harga M itu berkisar, ya, ya, dari min L, ya. Jadi bilangan kuantum azimutnya di situ min L sampai ke plus L. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kasih kotak lagi, kasih awan. Jadi maksudnya di sini ada cara cepat gitu untuk menentukan berapa harga bilangan kuantum magnetiknya. Seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, ya. Nah, bilangan kuantum spin, ya, itu dilambangkan, ya, dilambangkan dengan S kecil, ya. Nah, di sini bilangan kuantum spin ini dia menunjukkan apa? Nah, di sini dia menunjukkan, ya, ya, arah rotasi elektron. Nah, arah rotasi elektron pada orbital. Nah, ingat tidak orbital itu apa? Orbital itu adalah rumah elektron. Nah, jadi rumah elektron itu kan kemarin saya pernah menyinggung bahwa satu orbital itu terdapat 2 elektron. Nah, ternyata, ya, 2 elektron yang mengisi satu orbital itu dengan arah rotasi yang berbeda.
Jadi saya buat sini satu orbital. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi arah rotasinya yang mengisinya tuh gini. Satu posisinya ke atas, satu posisinya ke bawah. Nah, nanti pada suatu waktu, pada saat menentukan bilangan kuantum spin, kalau misalnya jatuh terakhir, ya, posisi elektronnya itu ke atas, maka dia akan mempunyai harga bilangan kuantumnya itu sama dengan plus setengah. Artinya arah rotasinya itu ya berputar searah dengan jarum jam, searah jarum jam. Kalau misal arah rotasinya itu ke bawah, ya, berarti dia mempunyai harga bilangan kuantum spinnya itu negatif setengah. Berarti dia rotasinya ya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi seperti itu untuk pembagian bilangan kuantum. Nah, jadi diharapkan kalian bisa menentukan 4 macam bilangan kuantum ini menunjukkan bagian-bagian apa. Ya, jadi bilangan kuantum utama itu menyatakan nomor kulit, bilangan kuantum azimut menyatakan jenis subkulit, bilangan kuantum magnetik menyatakan nomor orbital, dan terakhir bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron. Dan jangan lupa simbol-simbolnya yang terdapat di dalam pembagian 4 macam bilangan kuantum ini juga harus dipahami, ya, seperti itu. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, sekarang bagaimana contoh soalnya? Nah, contoh soal. Misalnya ada soal seperti berikut. Misalnya, tentukan, nih, misalnya tentukan, ya, 4 macam, ya, kita buat dulu seperti ini, ya. Nomor 1, tentukan 4 macam, ya, bilangan kuantum. Nah, 4 macam bilangan kuantum, ya, elektron terakhir. Nah, elektron terakhir dan elektron terluar, ya, dari, ya, atom berikut. Nah, misalnya saya ambil yang pertama, misalnya yang A, saya ambil misalnya X, misalnya nomor atomnya 27 misalnya. Nah, di sini kamu buat konfigurasinya subkulitnya, dan perlu diingat penulisan konfigurasinya ini harus menggunakan penyingkatan. Nah, seperti video pembelajaran saya sebelumnya, ya, penyingkatan menggunakan nomor atom gas mulia atau golongan 8A di situ, ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Berarti cari yang paling dekat dengan 27 siapa? AR. Nah, pakai kurung siku AR, terus kemudian 4S2, kemudian 3D7. Nah, yang perlu diperhatikan, dilihat. Nah, kalau 3D7 ini menyatakan adalah elektron terakhir. Kenapa disebut elektron terakhir, Pak? Karena dianya berada di posisi energi yang paling tertinggi, yang paling ujung. Nah, sekarang 4S2, nah ini disebut dengan elektron terluar. Nah, kenapa, Pak, disebut dengan elektron terluar? Kamu lihat di situ, ya. Ini saya rapikan dulu, ya. Nah, kamu bandingkan di sini nomor kulitnya. Nomor kulit 4S2 ini kan nomor kulitnya 4, berarti ada di kulit N. Sedangkan di sini nomor kulit 3 berada di kulit M, berarti kan lebih terluar yang N. Nah, berarti 4S2 ini disebut dengan elektron terluar. Ya sudah, sampai sini kamu bisa menentukan masing-masing 4 macam bilangan kuantumnya, ya. Nah, sekarang saya cari yang di 3D7 dulu, yang elektron terakhir dulu, ya. Saya menentukan yang elektron terakhir. Nah, elektron terakhir ini kebetulan dia jatuh di 3D7. Nah, sekarang menentukannya mana dulu? Nah, lihat dulu, cari dulu N-nya dulu. Nah, N bisa dari mana? Ini N-nya. Ya, berarti N-nya di sini berarti sama dengan 3 ya. Terus kemudian L. Nah, di sini kamu ingat L. L itu 2.
Ya, berarti L-nya 2. Nah, sekarang harga M-nya. Nah, harga M-nya itu ingat, D itu ada berapa kamar? Ada 5 kamar. Udah, kamu gambarkan nih 5 kotak nih. Ini kamu gambarkan 5 kotak. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu tentukan harga M-nya tadi kisarannya. Berarti ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Terus 7 elektronnya ini kamu masukkan ke dalam orbitalnya ini. Nah, kamu masukkan di sini nih. Dengan cara apa? Aturan Hahn, di mana pengisian elektronnya itu dipenuhkan dulu setiap kamar dengan arah rotasi ke atas dulu semua. Berarti saya tulis 1, kemudian 2, 3, 4. Hapus dulu di sini. Ya. Tadi 4, kemudian 5. Kan udah nih, selesai nih. Nah, baru sisanya berpasangan dengan arah rotasi yang berbeda. 6, 7. Jatuhnya di mana? Di min 1. Berarti harga M-nya itu sama dengan min 1. Nah, arah rotasinya dilihat S-nya. Jatuh terakhir tadi pengisian elektron pada orbital itu di bawah kan posisinya seperti ini ya. Di min 1 tadi. Nah, berarti harga S-nya di situ berarti sama dengan min setengah. Nah, itu dianya. Jadi seperti itu kalau untuk menentukan harga 4 macam bilangan kuantum. Ya, ada utama, ada azimut, ada magnetik, ada spin. Nah, setelah elektron terluar, yang terakhir, ya, kita masuk ke elektron yang terluar. Nih, elektron yang terluar. Nah, tadi disampaikan bahwa elektron terluar itu ada 4s2. Nah, tentukan. Nah, lihat angka di depan. Oh, ini menyatakan N, Pak. Berarti harga N-nya itu sama dengan 4. S, ini L, kosong, berarti 0. Ya kan? Nah, S ini M-nya berapa? Ingat, ada satu orbital kan dianya. Ya udah, gambarkan satu aja. Kemungkinannya cuma 1, kan 0. Ya. Kemudian masukkan elektronnya di sini. Nah, masukkan ke sini. Ada berapa? Ada 2. 1, 2. Ya jatuhnya di 0, ya maka M-nya juga di sini 0. Nah, arah rotasinya, ya, di situ arah rotasi elektronnya itu kan ke bawah nih, ya. Nah, arahnya ke bawah, berarti harga S-nya di situ dianya sama dengan min setengah juga, ya. Nah, seperti itu, ya. Saya kasih contoh satu lagi deh. Misalnya saya ambil nomor atomnya itu misalnya yang B ya, berarti ya. Yang B, terus saya ambil misalnya nomor atomnya di situ adalah 18. Ya. Saya ambil misalnya 18. Ya. Yang B misalnya nomor atomnya X, di sini 18. Berarti buat dulu konfigurasinya. Berarti di sini saya menggunakan, di situ adalah siapa yang paling dekat dengan gas mulia ya? Berarti neon ya. Neon, kemudian 3s2, kemudian 3p6. Ya, seperti itu dianya. Nah, untuk menentukan ya elektron terluar sama terakhir. Nah, karena posisinya di sini dengan nomor kulit yang sama, di sini ada 3s2, 3p6, berarti kedua-duanya di sini 3p6 ini dia menyatakan sebagai elektron terakhir, ya, elektron terakhir, dan juga elektron terluar. Nah, seperti gitu. Kenapa, Pak? Kok dianya sama-sama berfungsi sebagai elektron terakhir dan elektron terluar? Nah, sekarang dilihat elektron terluar itu, ya, karena di 3s sama 3p ya, kebetulan sama-sama di nomor kulit ketiga yaitu di kulit M, ya, kulit S sama P, lebih terluar itu adalah P, maka dia disebut elektron terluar. Elektron terakhir, karena dari urutan dari tingkat energi menurut Aufbau, jadi 3p6 dengan 3s2 itu tingkat energinya lebih tinggi adalah 3p6.
6 dibandingkan daripada 3s2 ya. Seperti itu. Ya udah tinggal kamu gambarkan saja di sini berapa bilangan kuantumnya ya dari 3p6. Jadi kita buat di bawahnya berarti 3p6 ya. Ini kita bisa dapat langsung menandakan 4 macam bilangan kuantum untuk elektron terakhir dan elektron keluar. Jadi lihat nomor kulitnya. Di sini berarti n-nya sama dengan 3 ya. Kemudian p yaitu subkulit ya, L pertama berarti 1 ya kan. Nah sekarang harga M-nya, nah harga M-nya P ada berapa kamar tadi? Ada 3 Pak. Nah lihat ke atas dulu deh kalau untuk membuktikan benar tidak saya buat 3. Nah lihat dulu, nah di sini ya P-nya berarti 3 kan ya, seperti itu. Nah kamu gambarkan 3 kotak ya. Nah kamu gambarkan 3 kotak ya. Nah, jangan lupa disertai dengan kisaran harga M-nya ya. Itu kan tadi ada min 1 plus 1 berarti sini 0. Berarti kamu masukkan di sini ya, elektronnya di sini 6, masukkan menurut aturan Han seperti video pembelajaran di sebelumnya yang saya jelaskan. Penuhkan dulu dengan arah rotasi ke atas semua. 1 2 3 baru berpasangan. 4 5 6. Jatuhnya di mana Pak? M-nya di plus 1, berarti harga M-nya plus 1. Nah, arah rotasi elektronnya yang terakhir posisinya gimana Pak? Jatuhnya ke bawah ya, berarti di sini harga S-nya di sini sama dengan min setengah. Nah, seperti itu dianya. Itu untuk 2 contoh untuk bisa mewakili ya, untuk menentukan 4 macam bilangan kuantum untuk elektron terakhir dan elektron terluar. Nah, biasanya di soal itu ada alternatif lagi untuk maksudnya soalnya. Nah, soalnya biasanya dibuat seperti gini nih. Misalnya ada nomor 2 itu misalnya suatu atom X, misalnya suatu atom X ya mempunyai ya 4 macam bilangan kuantum ya, 4 macam bilangan kuantum, 4 macam bilangan kuantum pada elektron terakhir, yaitu N-nya sama dengan misalnya 3, L-nya misalnya sama dengan 2, misalnya M-nya itu sama dengan plus 2 ya, plus 5 saja. Sorry, saya ambil di sini misalnya plus 3 plus 2 aja ya. Saya ambil di sini plus 2, kemudian harga S-nya di sini sama dengan plus setengah. Nah, maka tentukan nomor atom X. Nah, nomor atom X. Nah, ini berapa? Nah, ini kan variasi soalnya beda ya dengan nomor 1 nih, yang hanya menentukan 4 macam bilangan kuantum dari elektron terakhir dan elektron terluar dari suatu atom ya. Nah, sekarang dibalik nih. Dibalik kamu disuruh menentukan berapa nomor atomnya kalau misalnya harga 4 macam bilangan kuantum pada elektron terakhirnya itu diketahui. Ya, berarti kamu jawab di sini. Nah, kan tadi di sini disampaikan bahwa harga N-nya itu sama dengan 3, harga L-nya itu sama dengan 2, harga M-nya itu sama dengan plus 2, kemudian harga S-nya itu sama dengan plus setengah. Ya udah, kamu buat dulu dari 4 macam bilangan kuantum ini disusun nih. Berarti cara menyusunnya bagaimana, Pak? Nah, dilihat N3 berarti taruh angka 3 di depan. Terus L-nya 2 berarti D kan? Berarti D. Nah, M ini plus 2. Nah, ini harus kamu buktikan dulu, kamu gambarkan dulu untuk menentukan jumlah elektronnya. Dia ada berapa kamar tadi? Ada 5 ya, dibuat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian letakkan ininya, bilangan M-nya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, kemudian ya, masukkan elektron itu jatuh terakhirnya itu di plus 2. Kenapa plus 2? Karena diminta plus 2 dan arah rotasi elektronnya diminta ke atas. Nah, ya udah kamu masukkan nih di sini mulai dari yang paling kecil. Berarti 1
2, 3, 4, 5. Nah, udah kan? Jatuh terakhirnya di plus 2, arah rotasinya ke atas. Karena S-nya plus setengah. Ya sudah, sampai sini kamu bisa menentukan berapa jumlah elektron dihitung nih. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya udah, berarti tinggal kamu tambahkan aja ke sini, 3D5. Nah, setelah sampai di sini selesai, ini kan namanya, ini kan elektron terakhir ini. Ya, elektron terakhir. Ya. Nah, berarti yang berada di ujung. Nih, saya ganti dulu. Nih, elektron terakhir. Nah, berarti kamu letakkan di ujung saja dianya. Ya. Nah, berarti nanti kamu buat seperti ini. Berarti nanti 3D5. Nah, kamu hitung mundur ya. Maksudnya kamu urutkan tapi dengan urutan mundur. Jadi sebelum 3D5 berapa? 4S2. Sebelum 4S2 itu berapa? 3P6. Sebelum 3P6 itu berapa? 3S2. Sebelum 3S2 itu berapa? 2P6. Sebelum 2P6 itu berapa? 2S2. Sebelum 2S2 itu berapa? Berarti 1S2. Ya. Nah, udah. Setelah itu kamu hitung nih jumlahnya. Ya, kamu hitung jumlahnya. Berarti 2 ditambah 2, 4 ditambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 5, 25. Berarti nomor atomnya sama dengan 25. Ya, seperti materi notasi atom sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, bahwa jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Udah, sampai sini selesai. Ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari Bapak mengenai tentang bilangan kuantum, ya. Jadi apa-apa saja yang Bapak sampaikan di sini mudah-mudahan dapat diterima dan dapat dipahami. Jika masih ada yang kurang paham atau dimengerti, bisa ditonton lagi video pembelajarannya secara berulang-ulang supaya lebih bisa mudah untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan 4 macam bilangan kuantum. Baiklah, mungkin cukup sekian.